Pras, selamat datang kembali di kanal kami, Bali Geek Academy. Sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan dan hobi literasi, ya cerpen, novel, ya untuk kesetimbangan hidup. Oke, kita masih membahas seputar dasar-dasar pemrograman Java, di mana pada part 41 sebelumnya ya kita telah mengimplementasikan bagaimana pewarisan tunggal ya atau single inheritance itu dilakukan ya pada Java ya di mana kita telah melakukan mengimplementasikan geometri pada saat itu sebagai kelas basis atau kelas induk dan lingkaran ya sebagai kelas anak atau kelas eh, derivasi ya atau subclass. Kita telah mendemokan ya bagaimana memanfaatkan objek dari objek dari kelas anak lingkaran untuk mengakses metode pada kelas induknya ya. Dan getternya dan setternya ya dari kelas induk diakses dari objek dari kelas anak. Oke, pada kesempatan ini ya, pada video kali ini kita akan mengimplementasikan hierarchical inheritance atau pewarisan hierarkis ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan mengimplementasikan kelas induk ini provinsi ya, di mana kelas induk provinsi ini akan memiliki dua kelas anak ya, kabupaten dan kota madya. Nah, jadi kelas kabupaten ini akan mewarisi semua properti atau field ya dan metode dari kelas induknya. Begitu juga dengan kota madya. Ah, gitu. Kita akan mencoba untuk sebagus mungkin lah ya. Jangan sederhana sekali seperti banyak tutorial nanti sudah overlap ya. Jadi kita memberikan yang agak detil gitu ya. Oke, kita masuk ke ini. Pertama kita akan mengimplementasikan ini dulu ya. Eh, kelas basisnya ya atau kelas induknya dulu ya. Oke, kita ciptakan paket salah. Paket paket apa namanya? Paket hierarkis. Nama paketnya ya. Di situ di paket hierarkis itu kita ciptakan kelas dengan nama provinsi ya untuk kelas induk. Oke, ini dia kelas induknya ya. Di sini di dalam paket yang kita buat ya tercipta sebuah public class provinsi. Oke, kita buat ciptakan tiga variabel instansinya dulu atau variabel objek private string misalnya nama provinsi strprov. Terus private lagi misalnya namanya integer jumlah cup. Terus private lagi integer jumlah taruh saja nama jumlah penduduk ya. Oke, di sini kita memiliki tiga variabel instance ya, bukan variabel kelas karena dia tidak statik di sini ya. Modifiernya private agar hanya bisa diakses dalam kelas provinsi ya. Akhirnya karena private kita harus menciptakan getter dan setternya nanti untuk bisa diakses dari luar kelas. Oke. Sekarang kita akan menciptakan konstruktornya ya, selalu ini konstruktor defaultnya. Oke, biar agak profesional ya. Provinsi tanpa parameter ya, konstruktor default. Terus kita buat aja di sini nama awalnya saja.
STR Prop misalnya namanya provinsi ya, Sumatera Utara. Oke, jumlah penduduknya misalnya awalnya 35 berapa ya? 15 juta ya. Oke, terus jumlah kabupatennya itu anggap aja 35 ya. Nggak tahu persis soalnya saya. Berubah ya. Waktu saya kecil itu sekitar berapa itu? 18 atau 20 ya. Sekarang sudah pemekaran di mana-mana. Oke, selanjutnya kita akan menciptakan konstruktor tiga param ya. Oke, provinsi nama kelasnya, terus string prop gitu nama provinsi, nanti variabelnya, terus JLP jumlah penduduk, integer, JL cup, misalnya gitu. JLH cup kabupaten. Oke, kita berikan nilai dalam parameter itu kepada variabel instansnya ya. str prop sama dengan prop, terus jumlah cup sama dengan JLK cup, terus variabel instance jumlah penduduk sama dengan JLP di atas ya, gitu aja. Nah, di sini ketika klien nanti menciptakan tiga parameter ini, ya, konstruktor tiga parameter ini dia akan merujuk ke ini ya masukannya dia, parameter masukan pada konstruktor tersebut ya. Kayak ini konstruktor default untuk tiga parameter. Kemudian kita akan ciptakan getter dan setter untuk variabel objek str prop ya, str prop provinsi. Oke, public ya supaya bisa diakses dari luar. String get str prop tanpa tanpa parameter, terus return pakai aja this untuk menandakan variable instance. Oke, terus apa namanya setternya berarti ya public void set str prop string str prop misalnya. This ya pakai karena dia setter sama dengan str prop. Oke, ini ya. Ini untuk setting ya, menetapkan variabel instance strprop dari parameternya. Kalau ini menghasilkan strprop ya, karena dia string maka kita nilai baliknya adalah string. Oke, pelan-pelan aja ya, karena bakal panjang nih, biar agak contohnya agak keren dikit ya. Terus getter dan setter untuk variabel instance atau variabel objek aja, objek jumlah cup, jumlah kabupaten ya. Public karena dia integer, get jumlah cup, return pakai di saja, jumlah cup sama dengan, oh karena dia getter ya, yang dihasilkan adalah variabel instance tersebut. Terus setternya adalah public eh, void ya, karena setter tanpa nilai balik, set jumlah cup, integer jumlah cup misalnya. Oke, return di titik jumlah cup sama dengan jumlah cup ya. Ini dia. Return jumlah cup sama dengan jumlah cup apa ini mintanya.
make set jumlah cup return. Oh, iya ya, setter ya. Setter ya, nggak perlu return dong ya, karena dia akan menugaskan nilai saja ya dari parameter nih. Lupa terus ya, getter dan setter untuk variabel objek apa ya, jumlah penduduk. Oke, public integer get jumlah penduduk, return this jumlah penduduk sama. Oke, nih baca terus menetapkan public void set jumlah penduduk integer dia DLH penduduk hanya this titik ya, menetapkan nilai variabel instansi jumlah penduduk dari parameternya ini ya. Oke. Oke, inilah setter dan getter untuk ketiga variabel instansi ini ya pada kelas induk kita, variabel provinsi, kelas provinsi ya. Mm-mm. Oke, setelah itu kita buatlah apa namanya sebuah metode yang lain selain dari getter dan setter ya. Biasanya komputasi atau pengolahan data, tapi kita cuma menampilkan sajalah void suku gitu ya. Kita apa? Oke, setelah itu kita tampilkan sistem out println. Oke, kita baca this get strprop ya di sini, terus kita sambung ya. Terdiri dari sejumlah suku dan beragam budaya misalnya. Ya, jadi dibaca nanti strprop ya. Getternya ini membaca variabel instance dari strprop. Nanti kalau nanti diciptakan dengan parameter konstruktor default, maka ini yang tertampil ya. Kalau dengan 3 param sesuai dengan masukan parameter pada konstruktornya. Oke, nanti kita coba. Oke, setelah itu kita override dulu string ya, supaya tinggal nampilkan objeknya aja. Public string to string, oke. Return langsung baris aja, ganti baris. Nama provinsi kita baca dari ini aja ya. Sebenarnya bisa langsung strprop tapi dari getternya saja. Oke. Terus ganti baris jumlah kabupaten atau kota. Kita sambung, kita baca dari get jumlah cup ya, getternya. Terus sambung lagi hmm, jumlah jumlah penduduk. Di getternya aja jumlah penduduk. Oke. Nah, inilah toString yang kita override ya dari kelas objek ya, karena semua kelas pada Java itu mewarisi itu ya, semua objek dari kelas sembarang mewarisi toString dari kelas objek ya, induk dari semua kelas pada Java. Jadi kita redefine, definisikan ulang toString-nya dengan hasil ini nanti ya. Nama provinsi, distget, prop, dan segala macam ini. Ya, ini jumlah kabupaten kota kita baca sebenarnya karena dari dalam kelas bisa aja kita langsung taruh begini ya, str prop ya, tanpa harus di segala macam atau tanpa dari apapun bisa ya. Tapi biar lebih tertib ya, ini menandakan oh ini getternya dari objek memanggil gitu.
Kalau di IDE IntelliJ itu kalau kita redefine ada muncul simbol nih ya, tanda panah dan bulatan biru dia. Itu menandakan kita override ya, mengoverride method. Oke, setelah itu coba kita buka paketnya, paket hierarkis yang kita ciptakan tadi, terus kita ciptakan sebuah apa namanya kelas baru, misalnya demo hierarkis, gitu ya. Oke, demo hierarkis kita ciptakan entry point-nya, public static void main, ya. Oke, di sini kita akan menciptakan sebuah objek kelas induk ya, provinsi. Nah, provinsi dengan konstruktor default. Oke, konstruktor default ya. Maka kita panggil kelasnya, terus nama objeknya obj, misalnya obj prop 1 sama dengan operator new provinsi ya tanpa parameter konstruktor default. Terus setelah itu kita langsung saja kita println objeknya tersebut ya. Karena kita langsung menampilkan objek dari kelas induk provinsi ini, maka dia akan memanggil toString ya langsung ya. ToString-nya ini tadi yang telah kita override. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Nama provinsi sesuai dari yang dari konstruktor default ya. Nih, kita berikan sini ya. STR prop-nya Sumatera Utara, jumlah penduduk 15 juta dan kabupaten kota 35 ya. Oke, karena ditampilkan lewat toString tadi ini. Oke, objek pemanggilnya adalah diciptakan lewat konstruktor default ya, dengan nilai-nilai variabel instance ini dia. Kemudian kita bisa memanggil dengan tiga konstruktor parameter ya. Menciptakan, oke, copy saja langsung dari sini biar cepat. Terus dengan konstruktor tiga param. Oke, di sini provinsi, kita kasih nama yang lain. Nah, di sini kita kasih parameternya, misalnya Sumatera Barat. Oke, setelah itu apa dia jumlah penduduk, misalnya 5.500.000. Terus jumlah kabupaten kota misalnya 17. Tampilkan ya. Yang kita tampilkan objek prop 2. Oke. Tapi sebelumnya kita pisahkan aja ya. Pakai baris baru. Hmm. Oke. Ini juga seperti itu. Biar untuk di bawahnya. Oke. Kita jalankan programnya. Nah, ini dia. eh Jumlah provinsi. Nah, ini Pak diciptakan ya objek provinsi dengan konstruktor default. Ini dengan konstruktor tiga param ya. Untuk konstruktor dari kelas provinsi yang akan kita jadikan kelas basis ya. Atau kelas induk ya. Di sini Kabupaten 17, penduduknya 550.000. Oke, gitu ya. Getternya juga misalnya bisa Anda ganti ini getter dengan setter misalnya obj prop 2. Nah, oke, misalnya kita mau mengganti ya, mengganti get str prop-nya juga bisa misalnya menjadi Jambi gitu bisa ya. Terus obj prop 2 Marambalangan nih. obj prop 2 misalnya oh salah dong ya set nih. Set. Oke, set misalnya jumlah penduduk mau kita ganti misalnya jadi 6.600 6.600.000 misalnya gitu ya. Oke, bisa kita ganti langsung dia. Oke.
pakai setternya. Nah, ini ya. Jadi Provinsi Jambi ya, meskipun diciptakan pada saat menggunakan konstruktor tiga param, dia langsung diganti ya pakai set STR karena ini mengakses variabel instance dari objek ini. Prop 2 diganti Jambi dan jumlah penduduk gitu ya. Oke, gitulah sekilas tentang kita masih apa namanya eh kelas provinsi ya ini ya kita ini. Oke. Oh, kita juga bisa mengakses ininya ya tadi suku. Misalnya kita tampilkan di sini OBJ Prop 2 terus suku ya. Kita tampilkan dia ciri khasnya lah dari kelas itu ya. Oke, Jambi terdiri dari jumlah suku dan beragam budaya. Jambi ini dibaca dari getter tadi ya pada suku. Ini get provinsi. Jadi ketika objek yang pemanggilnya nilai variabel instansinya Jambi ya untuk strprop maka dia Jambi gitu ya. Oke, kalau ini di komentar ya, dijadikan komentar maka dia kembali ke Sumatera Barat ya. Ini dia keluarannya. Oke. Penduduknya menjadi 555.500.000 ya. Begitulah kira-kira apa namanya kelas kita ya, kelas induk dalam hierarki pewarisan hierarkis ya. Sekarang kita membuat kelas kabupaten yang akan mewarisi kelas provinsi ya. Oke, buka paketnya, terus paket hierarkis, terus kita buat Java class namanya kabupaten. Oke, karena dia akan mewarisi provinsi, kita buat extends provinsi gitu. Kita akan ciptakan tiga juga lah ya, privat string ya, variable instance, str cup, misalnya nama kabupatennya, terus privat int jumlah kecamatannya. Oke, pri apa nih? Privat jumlah penduduk. Oke. Oh, integer ya. Oke, setelah itu kita akan menciptakan konstruktor defaultnya ya. Kabupaten. Oke. Nah, di sini ya kita bisa mewarisi konstruktor default dari induknya ya. Karena kita sudah membuat pewarisan di sini, stance, maka kita bisa mewarisi di sini, memanggil konstruktor defaultnya. Oke, kita buat aja namanya super, karena induknya super ya, super class. Oke, berarti kita sudah mewarisi nilai-nilai awal dari ini, induk ini. Istilahnya STR propnya Sumatera Utara 15 juta, 1.500.000 ya, terus 35 ya, tuh. Terus di sini kita menetapkan variabel instance dari kelas kabupaten. Berarti str cup, kita kasih nilai awal, misalnya Bali G, kabupaten Bali G. Kabupatennya apa? Toba saya. Terus eh, jumlah penduduknya misalnya 1.500.000. Terus jumlah kecamatan. Jumlah kecamatan anggap aja 15 ya. Oke, ini konstruktor defaultnya. Sekarang kita akan menciptakan konstruktor kelas kabupaten dengan tiga param. Oke, provinsi. Berarti string kabupatennya kita tentukan sendiri, jumlah penduduknya, terus jumlah kecamatan ya. Oke, di sini provinsi,
kabupaten dong ya. Oke, dengan tiga param ya. Di sini kita bisa apa namanya warisi ini konstruktor depot dari supernya, superclass alias provinsinya ya. Ini bisa kita warisi ya. Terus di STR cup-nya dari cup di atas parameter masukan, terus jumlah apa jumlah penduduk sama dengan JLHP tadi di atas parameter masukan, terus jumlah kecamatannya adalah kecamatan parameter masukan ya. Terus terakhir kita bisa juga konstruktor 6 parameter. Kabupaten ya sini string prop provinsinya kita apa jumlah P terus integer jumlah cup terus string nama kabupatennya terus integer jumlah pen terus integer JLH ya. Nah, ini kita buat 6 parameter. Nah, di sini kita panggil super dengan yang tadi kan ada kita ciptakan 3 param ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita panggil ya. Super 3 param. Terus di sini masukannya prop, JLHP, JLH cup. Oke, ya. Di sini kan 3 parameter dia ya. Prop, jumlah penduduk dan jumlah kabupaten. Nah, nilai parameternya diberikan ke 3 variabel instance tersebut. Oke, setelah itu baru kita tentukan variabel instance dari kabupatennya. STR cup sama dengan cup ya tadi di atas tuh. Baru masukkan terus jumlah jumlah penduduk sama dengan Jelhapen tadi di atas. Oke, terus jumlah kecamatan sama dengan Jelhakets. Oke, ini dia ya parameter masukan dipakai semua ke 6. Yang 3 pertama dipakai untuk menjadi masukan dari parameter konstruktor 3 parameter pada kelas provinsi ya, super. Kelas basis yang 3 lainnya untuk variable instance dari si kabupaten ini. Oke, itu kira-kira ya. Setelah ini kita buatlah seperti biasa ya karena dia memiliki variable instance getter ter untuk variable objek startup ya. Berarti public dia memiliki nilai balik string membaca ya strcup. Oke, return this strcup. Oke, setternya public void kita namakan strcup saja terus string strcup strcup sama dengan strcup yang di atas ya parameter masukan. Oke, sekarang variabel objek jumlah cup public integer membaca get jumlah hits dong ya kok jumlah cup
Jumlah kecamatan kan di dalam kabupaten. Oke, jumlah kecamatan. Hmm, return this jumlah kecil. Terus setternya kecil. Oke, ini. Kemudian setter dan setter untuk variabel objek apa satunya? Jumlah penduduk ya. Integer dia. Apa nih mintanya? Oh, karena dia coba kita lihat di provinsi. Nah, karena dia induknya sudah ada get jumlah penduduk ya, dia di otomatis override. Ya sudah kita buat aja jumlah penduduk kap biar jangan definisi ulang. Oke, getternya jumlah penduduk. Nah, terus setternya public void set penduduk kap. Masukkannya integer jumlah penduduk. Jailhaven itu biar jangan bingung ya. Oke, ini getter dan setter untuk variable objek jumlah penduduk ya. Ini juga ya meskipun sama ya di sini jumlah penduduk ya variabel instansi untuk provinsi tapi karena dia private ya. Jadi nggak membingungkan karena ini milik dari objek pada provinsi, ini milik objek-objek pada kelas kabupaten ya. Oke, selanjutnya apa kita buat lagi yang spesifiknya? Ini kan masih getter dan setter. Yang spesifiknya misalnya kita buat spesifik ya dari kelas ini publik ya menampilkan saja lah ya get apa komoditas nah, kabupatennya ciri khas dari kabupatennya apa. Oke, sistem out println. Kita baca dulu this get strcap memiliki sejumlah komoditas unggulan misalnya. Oke. Oke, gitulah ya. Ini spesifik karena di atas cuma konstruktor dan getter setter ya yang default pada sebuah kelas. Terus ini kita spesifiknya dari apa namanya metode spesifik lah ya. Tugas khusus dalam kasus ini hanya menampilkan ini ya membaca kabupatennya, nama kabupaten dan selanjutnya menyambung ini ya. Oke, nanti kalau Anda belajar kelas abstrak juga bisa ya nanti uh, kaitannya nanti untuk apa spesifik dan abstrak nanti ya tugas-tugas real nanti di tugas abstraknya ditambahkan di kelas abstrak, realnya di ini diimplementasi ininya ya kelas yang mewarisi. Oke. Untuk sementara ini dulu, terus kita selanjutnya mengoperate kelas apa metode toString untuk kelas ini ya kabupaten. Oke, setelah itu override public, dia harus public, terus tipe data nilai baliknya harus string, terus toString, ya langsung muncul nih override. Kemudian kita langsung return aja ya, return bahwa
Apa nama provinsi? Oke, nama provinsinya bisa kita ambil dari eh, kelas super kita atau kelas basis kita, namanya get string prop ya. Oke, selanjutnya apa tadi? Hmm, jumlah kabupaten kota. Super kita baca dari getter jumlah cupnya ya, dari kelas basis. Oke, jumlah penduduk provinsi super jumlah penduduk. Belum. Tambah lagi baris baru nama kabupaten. Berarti objek ini ya, this get str aus str cup jumlah kecamatan. Jumlah kecamatan. Terus yang terakhir jumlah penduduk kabupaten. Jumlah penduduk kap. Oke, sekian dulu ya. Oke. Nah, tutup ini titik koma ya. Oke, inilah dia toString yang kita override dari kelas objek ya. Kita buat nama provinsi, dari kelas super kita baca getternya, jumlah kabupaten juga kita baca dari kelas basis. Banyak getternya ini juga ya. Kalau ini dari objek dari kabupaten ini ya. Oh ini kurang nih. Hmm, Oke, Oke, inilah hmm, kelas anak ya. Di sini kelas anak yang mewarisi provinsi ya masih kita di sini mewarisi provinsi. Nah ini dia juga punya tiga variable instance miliknya sendiri ya, yang bisa kita ciptakan lewat konstruktor default ya. Kita panggil konstruktor default dari kelas basisnya. Di sini juga tiga param kita memanggil dia. Terus di sini konstruktor 6 param, tapi kita memanggil konstruktor tiga parameter dari kelas basis ya, mewarisi semua ini. Oke, ini konsep pewarisan sudah ada. Terus di sini juga, nah di sini juga ada konsep pewarisan ya. Super, super, super ini. Kalau Anda hapus ini pasti error semua ya. Nah, ini misalnya Anda hapus ya, ini pasti error ya. Ini nggak terdeteksi. Terus ini semua juga tidak dikenali ya, unrecognized symbol katanya. Oke, balikkan lagi. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya demo hierarkis ini. Oke, nah kita akan menciptakan objek sebuah objek kabupaten ya sebagai kelas anak dengan konstruktor default. Apa yang terjadi ya? Kabupaten OBJ Cup 1 misalnya namanya new, terus
kabupaten ya, pakai konstruktor default nih kosong. Oke, setelah itu kita panggil, apa namanya, tampilkan objek tersebut. Println OBJ cup 1. Oke, apa yang terjadi? Kita tampilkan, dia akan langsung memanggil ini ya, toString-nya. Nah, ini dia. Oke, dia karena dia diciptakan dengan konstruktor satu, konstruktor default ya, memanggil konstruktor default dari kelas kelas basis ya, super, maka dia tercipta ya. Karena isi dari super di sini ya, di provinsi itu konstruktor defaultnya Sumatera Utara, jumlah penduduk ini di 1.500.000 bla bla bla, terus jumlah kabupatennya itu 35 ya. Sementara setelah itu ya di konstruktor default kabupaten dia variabel instansinya kita tetapkan tuh bahasa ini kecamatannya 15 dan penduduknya sekian ya, sesuai ya. Nah, ini kita ciptakan langsung objek dari kabupaten dengan nilai-nilai default ya pada konstruktor default eh, provinsi ya sebagai kelas induk dan kabupaten sebagai kelas anak. Oke. Selanjutnya kita akan menciptakan kelas anak dengan 3 param ya. Coba langsung ya. Ini copy aja. Kita pisahkan baris. Objek kabupaten sebagai kelas anak dengan konstruktor 3 param ya. Tadi kita telah ciptakan di sini 3 param. Oke. Objek cup 2 3 param. Parameter pertama adalah kabupaten. Misalnya kabupaten dia defaultnya Sumatera Utara ya. Tadi nilai dari provinsi. Ya, dia 3 param ini memanggil konstruktor default dari kelas super atau kelas basis ya. Karena kelas basisnya isinya ini konstruktor defaultnya Sumatera Utara, kita buat kabupatennya juga ini ya. Misalnya Simalungun. Terus apa dia? Kabupaten 3 kabupaten, jumlah penduduk misalnya 2.500.000. Kebanyakan 1.100.000. Nah, terus apa lagi? Jumlah kecamatan misalnya 19. Oke, setelah itu kita tampilkan objek anak tersebut ya. Nah, ini dia ya, nama provinsi masih default dari apa? Konstruktor default induk ya, kelas induk provinsi ini juga dan ini juga masih induk. Terus ini sudah kita ciptakan sendiri ya. Kabupatennya Simalungun 19 dan ini sesuai dengan 3 parameter tadi yang kita masukkan untuk menciptakan objek kelas anak kabupaten ya. Oke, gitu. Terus kita bisa juga menciptakan 6 ya, tadi kan 6 parameter ya. 6 apa saja tadi 6 itu? Nah, dia memanggil konstruktor super dari kelas provinsi ya ini dia. Nah, ini bisa menetapkan nama provinsi sendiri, jumlah penduduk dan jumlah kabupaten. Oke, nama misalnya di sini namanya adalah Nusa Tenggara. Misalnya terus jumlah penduduknya misalnya 5.500.000. Oke, setelah itu di sini jumlah kabupaten misalnya 23. Terus kabupatennya beda dong ya. Kabupatennya misalnya Lombok Barat, jumlah penduduknya misalnya 900.000. Jumlah kecamatan misalnya 23. Oke. Terus ini kita namakan objeknya objek nih. Nah, oke ya.
Di sini kita jalankan ya. Oke, begitu ya. Nah, nama provinsi jadi Nusa Tenggara Barat, terus jumlah kabupaten sudah tiga, jumlah penduduk provinsinya sudah kita ciptakan. Ini dia. Anda juga bisa memanggil objek apa namanya, memanggil apa getter, setter dan metode lain pada provinsi lewat eh, objek anak ya. Misalnya di sini Anda buat mau ganti misalnya mau ganti OBJ Cup 3 ya, kita memanggil itu di kelas induknya yaitu get. Oh, nah masalah. Oh, karena konsep pewarisan ya, maka dia juga mewarisi metode pada kelas induknya OBJ Cup 3, misalnya set STR Prop misalnya namanya. Oke. Ini jadi bahasa Inggris misalnya East Nusa East Nusa Tenggara. Oke. Terus di sini juga kita bisa OBJ Cup 3 set apa namanya jumlah penduduk, jumlah kabupaten misalnya. Nah, dari kelas induk ini misalnya jumlah kabupatennya tadi di atas 23, di sini jumlah kabupatennya 23, kita mau buat misalnya jadi 39 ya. Itu bisa juga kita lakukan ya. Objek kelas anak mengakses metode pada kelas induk. Oke. Nah, ini dia. Jadi namanya jadi East Nusa Tenggara, terus jumlah kabupaten kota jadi 39 ya. Itu kita lakukan dengan mengakses metode pada kelas induk provinsi lewat objek dari kelas anak kabupaten ya. Oke, gitu kira-kira ya. Setelah itu kita akan menciptakan, nah ini kota madya. Mirip ya dengan kabupaten ya. Kita akan ciptakan pada paket tersebut. Misalnya kota madya. Oke, ciptakan di sini. Terus variabel instansnya juga bisa kita tetapkan untuk yang spesifik sama dia ya. Jadi hmm, privat string str kota misalnya, privat integer jumlah kecamatan, terus privat in jumlah penduduknya. Kasih nama lain bisa, tapi ini aja nggak bisa. Bisa penduduk, penduduk. Oke, setelah itu kita ciptakan konstruktor defaultnya ya, kota madya. Oke, tanpa param. Ya, kita apa juga ya, kita warisi konstruktor default dari provinsi ya. Ya, ini kita buat extends ya, extends provinsi ya, jangan lupa. Setelah itu kita tetapkan misalnya str kota sama dengan kota defaultnya ya di kampung saya. Oke, oke, misalnya jumlah penduduknya itu sama dengan 750.000. This jumlah kets 15 misalnya. Oke, ini konstruktor default. Oke, supaya cepat ya karena mirip dengan kabupaten, kita buka aja sini. Ah, bisa kita copy di sini ya. Jadi kita edit edit copy
ke, ini banyak yang error, tapi kan tinggal kita edit dikit-dikit ya. Sini kota madya, string kota, ya jumlah penduduk, jumlah kecamatan, oke. Terus kita apa juga panggil konstruktor default dari kelas basis. Terus di sini str kota ya. Ini kota. Oke. Jumlah penduduk sama, jumlah kecamatan sama. Setelah itu konstruktor 6 parameter. Ini kota Madya. Oke, ini kita panggil konstruktor 3 parameter dari kelas induk provinsi. Terus ini str kota ya. Di sini terus kota, kota, oke. Sama ya ini penduduk, kecamatan, oke. 6 parameter dari untuk konstruktor Kota Madya ya. Satu getternya ya, get str kota dong ya, sesuai namanya. Sini str kota, str kota ya. Variable instance-nya str kota. Set str kota. Oke, ini getter dan setter untuk variable instance str kota, untuk jumlah kecamatan ya, get jumlah kecamatan ya, karena dia posisinya sama dengan kabupaten ya di sini. Jadi tidak ada kelas yang sama ya. Kalau di sini sama dia tidak override, tapi kalau sama dia langsung minta override ya. Jadi karena ini sama ya nggak apa-apa ya. Karena dia di kabupaten ya, posisinya setara ya, sama-sama kelas anak. Oke, ini sama dan ini sama. Terus di sini eh, apa pendidikan misalnya ya, apa kita kasih nama. Hmm, Khususnya misalnya kita taruh saja di sini kualitas voidnya ya, kualitas SDM, maka kita baca get str kota di sini memiliki misalnya kemajuan peradaban dan dan STM misalnya ya. Oke. Terus di sini kita override lagi ya. String nama provinsi sama nama kabupaten sama dari super. Terus di sini kita buat nama kota Madya. Madya. Maka di sini getternya str kota, kecamatan sama ini sama. Oke. Ya, ini full implementation, implementasi dari kelas Kota Madya ya, yang mewarisi kelas induk provinsi ya. Ini levelnya sama dengan ini ya. Kota Madya dan kabupaten memiliki variabel instance masing-masing ya, meskipun sama dia tidak masalah ya. Oke, demo hierarkis. Sekarang kita akan menciptakan, nah di sini dulu, ciptakan eh, Kota Madya ya, konstruktor defaultnya. Oke, OBJ kita kasih kota 1. Oke, kita tampilkan. Nah, ini dia nama defaultnya pada konstruktor default provinsi ya, kelas induk ini Sumatera Utara, kabupaten, jumlah penduduk provinsi. Nah, di sini punya kita. Nah, ini untuk konstruktor default pada Kota Madya kita buat tadi adalah Pematang Siantar, penduduknya sekian dan kecamatan sekian. Oke, jalan nggak ada masalah. Terus, nah ini kita copy lagi. Objek Kota Madya sebagai kelas 3 param ya. Kota Madya OBJ Kota 2 misalnya. Oke, kotanya apa misalnya? Kota karena provinsi ya. Sumatera Utara defaultnya kita buat aja misalnya
Oh, Kota Medan ya, jumlah penduduk misalnya 2.350.000 misalnya ya. Oke, jumlah kecamatan anggap aja 47 misalnya. Oke, setelah itu kita jalankan. Nah, di sini provinsi defaultnya ya, konsultor default dari kelas basis Sumatera Utara 35. Nah, ini nama kota Medan menjadi Medan, jumlah kecamatan menjadi 47 dan ini jumlah penduduknya ya dengan tiga parameter konstruktor. Sekarang kita coba yang 6 parameter. Oke, di sini nggak usah dulu. Oke, kota Madya. Nah, kota Madya. Nah, terus OBJ kota 3 kita kasih nama objeknya. Oke, di sini provinsinya kita buat misalnya eh, apa namanya Jambi. Ya. Jumlah penduduk misalnya 3.500.000. Oke, jumlah kabupaten misalnya 39. Kabupatennya misalnya kotanya adalah misalnya Provinsi Jambi Barat misalnya ya. Misal loh. Oke, jumlah penduduk di kota itu adalah misalnya 990.000. Jumlah kecamatannya misalnya 56. Nah, oke. Di sini untuk nanti ya, untuk menguji ini nggak usah dulu. Oke. Terus kita tampilkan ya. Nah, OBJ Kota 3. Oke, kita tampilkan. Nah, ini dalam provinsi jadi Jambi, Kabupaten Kabupatennya 39 ini jumlah penduduk, Kota Made Jawa Barat, jumlah penduduk cuma 90.000, jumlah kecamatan 56. Ah, oke, begitu ya. Oke, di sini juga bisa kita mengakses ya untuk mendemonstrasikan pewarisan tadi sudah lewat kelas ya, definisi kelas di sini. Dari kelas klien juga bisa kita lakukan pewarisan, objek kota 3, kita panggil metode setter dari kelas provinsi sebagai kelas induk. Terus kita ganti misalnya di sini menjadi provinsi, misalnya jadi apa? The New Jambi misalnya bahasa Inggrisnya ya. Misalnya begitu. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Nama provinsi mana nih? Objek kita. Oh iya ya, ini di luar ditampilkan. Ini dulu ya di apa baru ditampilkan. Oke. Urutannya salah. Nah, ini nama provinsi menjadi Denu Jambi ya, hasil dari objek anak dari Kota Madya mengakses metode setter pada eh, kelas provinsi sebagai kelas induk ya. Terus ditetapkan nama barunya. Oke, gitu untuk setternya ya. Untuk getter juga sama ya untuk membaca dan bisa juga Anda misalnya mengubah misalnya di sini OBJ ketika jumlah kabupatennya tadi 39 kita buat menjadi 35, 36 baru ditampilkan juga bisa ya untuk mendemonstrasikan pewarisan ini hierarkis. Oke. Ini ya menjadi 36 ya. Pada saat di konsultasi 39 terus kita ubah pakai set jumlah kabupaten ya untuk variable instance jumlah kabupaten. Nah, ini tertampil jadi 36. Oke, begitulah dulu apa yang dinamakan dengan apa namanya pewarisan hierarkis ya, hierarchical inheritance ya di mana kelas induk itu satu dan diwarisi oleh dua kelas anak atau lebih bisa jadi di sini yang lain ya, misalnya lembaga apa segala macam bisa mewarisi juga di sini ya. Nah, provinsi. Kemudian untuk pewarisan apa namanya
hibrida atau multi level dulu. Nah, misalnya di sini kita buat kecamatan juga bisa ya. Kecamatan, ya, dia mewarisi ke kabupaten dan mewarisi juga provinsi. Nah, kalau hibrida dia bisa mewarisi begini ya. Ah, oke, kalau ada waktu nanti kita bahas ya hibrida dan multi level ya. Oke, sekian dulu dari kami ya tentang hierarchical inheritance, pewarisan hierarkis dalam Java, dan ketika Anda membutuhkan buku-buku pemrograman ya Java dan kaitannya dengan MySQL ya, database dan Postgre dan lainnya, Anda bisa melihat deskripsi pada video ini dan video-video lain kami. Oke, sekian dulu dari kami dari Balige Academy di kota Balige, Sumatera Utara. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih. Horas.